Kai. Benny bicara hati-hati ketika mereka sudah sampai di basement. Apa? Tanya pria itu sembari menyulut nikotin di sela bibirnya. Styrofoam apa di kamar Carissa? Terakhir ke sana aku nggak lihat barang itu. Entah kenapa ia merasa ada yang disembunyikan Kaisar darinya. Cuma barang bekas tidak berguna, jawab Kaisar santai sembari menyemburkan asap dari mulutnya. Barang bekas. Benny menaikkan alisnya. Kira-kira barang bekas apa yang Kaisar maksudkan dan kenapa harus disimpan di kamar Carissa, bukan di apartemen mereka sendiri? Bukan barang penting. Aku pergi dulu. Kaisar lekas berpamit dan menuju mobilnya sendiri. Ia tidak ingin Benny terlalu banyak ingin tahu urusannya. Di saat yang bersamaan ponsel di sakunya berdering. Kaisar meraih ponsel milik Carissa itu. Ada telepon dari Sarah. Tapi pria itu memilih membiarkan panggilan itu hingga deringnya berakhir dengan sendirinya. Ada apa, Sarah? Maaf, tadi aku ketiduran. Itu balasan yang Kaisar tuliskan untuk membuat Sarah tak curiga. Untungnya juga, Carissa sedang bermasalah dengan keluarganya karena masalah pembatalan pernikahan sebelumnya, yang sebetulnya tidak mendapat persetujuan dari orang tuanya. Sehingga untuk saat ini, hanya Sarah yang harus ia urus supaya wanita itu tak sampai curiga apalagi sampai melaporkan hilangnya Carissa. Baru saja Kaisar tenang mengemudikan kendaraannya. Ponsel milik Resti kali ini yang berbunyi. Ada panggilan masuk dari ibunya. Kaisar tahu wanita itu pasti sedang menagih uang untuk membayar hutangnya. Aku akan kirimkan uang yang ibu mau. Tapi setelah itu, jangan ganggu aku lagi. Itu balasan yang Kaisar kirimkan untuk Ibu Resti. Ia sebelumnya membaca chat ibu dan anak itu. Dari situ ia tahu kalau hubungan mereka sebenarnya tidak begitu baik. Terserah kamu. Yang penting segera kirim uang untuk melunasi hutang ibu secepatnya. Kaisar hanya membaca pesan itu tanpa berniat membalasnya. Masalah ini akan ia selesaikan nanti. Yang pasti ia tidak akan memberikan apa yang wanita itu mau. Mungkin ia tetap akan mengirimkan uang. Tapi jumlahnya tentu tidak akan ia kirim sebanyak yang wanita itu mau. Aku tidak ingin bermain halus lagi. Lenyapkan bayi itu segera, bagaimanapun caranya. Kaisar mengirim pesan pada seorang sekutunya. Melihat situasi yang tidak berjalan sesuai rencana, sepertinya ia harus merubah rencana selanjutnya. Waspada, Tuan. Dia mulai bergerak. Galaksi membaca pesan masuk di ponselnya. Pandangannya lalu tertuju ke sang istri yang berlari kecil menuruni tangga dan entah kemana tujuannya. Astaga! Kenapa dia lari begitu? Apa dia tidak ingat kalau sedang hamil? Galaksi yang jadi was-was sendiri. Pria itu langsung bangkit dan menyusul sang istri. Tapi belum ia sudah mendengar suara jeritan bunga yang cukup kencang. Bunga. Galaksi langsung mempercepat langkahnya. Pria itu langsung panik luar biasa kala melihat istrinya terduduk di lantai dan mengadu kesakitan sembari memegang perutnya. Astaga, Bunga. Galaksi langsung berjongkok dan memeriksa keadaan istrinya. Perutmu sakit. Kenapa harus lari-lari, sih? Galaksi antara khawatir tapi juga kesal dengan kecerobohan Bunga yang bisa saja mencelakai dirinya sendiri maupun bayi dalam kandungannya. Pinggangku sakit. Bunga meringis tapi yang dipegang tetap saja perutnya. Kita ke rumah sakit. Galaksi hampir saja menggendong Bunga tapi wanita itu malah menolaknya. Aku tidak apa-apa. Buat apa ke rumah sakit? Bunga menepis tangan Galaksi kesal. Kamu kesakitan begini masih bilang buat apa ke rumah sakit? Galaksi marah. Bukannya begitu. Bunga nampak bingung menjelaskan. Ia berusaha untuk berdiri dengan susah payah dan Galaksi dengan sigap membantunya. Pokoknya kita ke rumah sakit sekarang, tegas Galaksi yang tidak ingin dibantah. Mau apa ke rumah sakit? Aku tidak kenapa-napa. Bunga tetap menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia lalu berjalan kembali masih sambil memegangi perutnya. Tidak apa-apa kamu bilang. Dari tadi kamu pegang perut begitu.
Kalau anak kita kenapa-kenapa bagaimana? Galaksi benar-benar kesal dengan bunga yang keras kepala. Apa, sih? Aku bukan sakit perut, aku cuma kebelet pipis, ketus bunga yang kini kembali berlari kecil ke kamar mandi. Apa? Galaksi melongo. Tapi pria itu langsung panik lagi melihat istrinya kembali berlari dengan ceroboh. Hei, jangan lari-lari. Serunya panik dan berniat menyusul istrinya. Tapi kemudian ia menyadari kalau lantai yang ia pijak ternyata licin dan ada air yang menggenang di sana. Air apa ini? Pikirannya langsung tertuju ke pesan yang ia terima tadi. Dan tanpa sengaja ia melihat ada kelebatan bayangan Tika yang bersembunyi di balik tembok. Tika. Suara Galaksi menggelegar ketika mengetahui bahwa ada yang tidak beres di sana. Iya, Tuan. Tika nampak mendekat takut-takut. Siapa yang menumpahkan air di sini? Kamu sengaja ingin membuat orang lain celaka, hah? Aura Galaksi yang menggelap benar-benar membuat Tika ketakutan. Bukan saya, Tuan. Sumpah. Tika menunduk dalam-dalam. Kalau bukan kamu lalu siapa? Saya tidak tahu, Tuan. Tapi bukan saya. Tika gemetaran. Oke. Saya akan mengeceknya langsung di CCTV. Kalau terbukti kamu yang melakukannya. Siap-siap saja kamu akan saya pecat sekarang juga. Jangan, Tuan. Saya tidak sengaja tadi menumpahkan air di sini dan belum sempat membersihkannya. Tika berlutut. Ia takut dipecat. Karena bisa dibilang meskipun bekerja di sini sangat melelahkan, tapi gaji yang ia terima sepadan dengan rasa lelahnya. Bukannya mereda amarah Galaksi justru semakin meninggi. Ia paling tidak suka dengan pekerja yang tidak jujur. Ampuni saya, Tuan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon. Tika terus memohon. Ia tidak mau kehilangan pekerjaan ini. Oke. Aku akan membiarkanmu bekerja di sini. Tapi ada syaratnya. Galaksi perlahan meredam emosinya. Syarat. Tika mendonggak takut-takut. Bunga kembali ke kamarnya dengan sangat lega. Tapi kelegaan itu hanya berlangsung sesaat saja. Karena di detik berikutnya ia langsung mendapati tatapan nyalang dari seseorang di dalam kamar itu. Kenapa dia? Bunga bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana perutmu? Kali ini suara Galaksi lembut tapi tetap menyimpan kekhawatiran. Perutku. Bunga bingung. Memangnya kenapa perutku? Tanya Bunga dengan santainya. Kenapa pria ini lebay sekali? Pikirnya. Padahal ia cuma kebelet pipis tadi. Jatuhnya pun tidak seberapa sakit. Kamu hampir membahayakan nyawa bayiku tadi dan kamu masih tanya kenapa? Geram Galaksi kesal. Karena Bunga malah nampak tenang-tenang saja. Padahal ia sudah khawatir setengah mati. Yang mana yang sakit? Galaksi menarik tangan Bunga untuk duduk di atas ranjang. Apa, sih? Tidak ada yang sakit. Bunga ingin menepis tangan suaminya itu. Tapi Galaksi malah membopongnya dan spontan membuat Bunga menjerit karena kaget. Aku tidak sakit. Kalau tidak sakit kenapa tadi kamu pegang perut terus? Galaksi merasa Bunga terlalu menganggap sepele keadaannya. Padahal jatuh terduduk cukup bahaya untuk ibu hamil. Aku, kan sudah bilang kalau aku cuma kebelet pipis. Bunga menjawab malu. Nampak rona merah melintas di pipinya. Dan itu tak lepas dari pengamatan Galaksi. Kalau cuma mau buang air kecil kenapa harus lari-lari ke bawah? Galaksi tak mengerti. Ingin marah tapi tak tega setiap kali mengingat selama ini ia sudah banyak membuat istrinya itu menderita karena sandiwaranya. Ya, gimana lagi? Siapa suruh kamu pasang CCTV di kamar mandi? Kali ini Bunga yang emosi. Bisa-bisanya suaminya itu memasang CCTV di kamar mandi. Memangnya ia tidak malu apa? Sementara itu Galaksi nampak menepuk jidatnya. Astaga. Rupanya ini yang membuat istrinya bolak-balik turun ke bawah. Bahkan mandi pun di lantai bawah. Padahal di lantai atas pun sebenarnya banyak kamar mandi.
Apa kamu sebodoh itu percaya aku pasang CCTV di kamar mandi? Bunga mendelik kesal. Aku tidak segila itu sampai pasang CCTV di kamar mandi. Kalau aku ingin melihatmu telanjang, aku tinggal memintamu membukanya dengan sedikit ancaman dan kamu pasti akan melakukannya. Sentak galaksi yang tak habis pikir Bunga akan mempercayai ucapannya waktu itu. Apa? Galaksi semakin gemas melihat Bunga yang melotot padanya. Mulai besok aku melarangmu keluar lagi. Apa? Bunga tak terima. Ini hukuman untukmu karena sudah hampir membahayakan nyawa anakku. Jadi terima saja akibatnya. Galaksi tak ingin dibantah. Lagi pula kondisinya mendukung. Ia tidak boleh lengah sehingga manusia itu akan mencari celah untuk mencelakai Bunga ataupun anak dalam kandungannya. Kenapa kamu selalu sesuka hati? Bunga marah. Aku melakukan ini demi keselamatanmu. Jadi menurutlah. Kamu tidak akan rugi jika patuh padaku. Keselamatan apanya? Aku hanya tidak sengaja terpeleset dan kamu langsung melarangku keluar. Apa hubungannya? Kalau di dalam rumah saja kamu seceroboh ini, bagaimana di luar? Aku tidak bisa terus memantau sendiri keselamatanmu. Galaksi nampak frustasi untuk membuat Bunga mengerti. Tapi ia lebih frustasi lagi memikirkan bahwa dirinya sendirilah yang menyeret wanita ini dalam permasalahannya. Kamu masih berhutang satu penjelasan padaku. Tiba-tiba Bunga ingat sesuatu yang ingin sekali ia pertanyakan. Penjelasan apa lagi? Kenapa kamu tiba-tiba percaya padaku? Bunga bisa melihat perubahan di raut wajah itu. Aku tahu kamu pasti meminta seseorang menyelidikinya. Lalu siapa dalangnya? Tidak mungkin temanku itu. Karena kamu bahkan masih membiarkannya berkeliaran di luar sana tanpa tindakan apapun. Tapi kamu malah menghukumku yang tidak tahu apa-apa. Bunga tak tahan lagi menyimpan beributannya di kepalanya. Kenapa begini? Bukannya aku hanya korban. Tapi kenapa kamu terus memperlakukanku seperti ini? Kemarin istriku jatuh terduduk, Nit. Takutnya terjadi sesuatu dengannya juga bayi kami. Bunga menatap suaminya itu heran. Cara pria itu bicara layaknya seorang suami dan ayah yang baik. Entah apa yang membuatnya tiba-tiba begitu. Terakhir kali ia ke sini saat pingsan waktu itu. Pria itu tidak mengakuinya sebagai istri. Tapi kenapa sekarang mendadak pria itu berubah seolah dirinya suami idaman? Bunga mencibir dalam diamnya. Waduh, kok bisa, Gala? Kamu apain istri kamu sampai jatuh segala? Jangan-jangan dia kamu siksa lagi. Dokter muda itu nampak meledek Galaksi yang kemudian berdecak lirih. Kamu pikir aku sekejam itu? Galaksi tak terima. Coba tanya istrimu. Kan dia yang kamu siksa bukan aku, sindirnya dengan senyum mengejek. Sudahlah. Lakukan saja tugasmu. Kenapa cerewet sekali? Galaksi mulai kesal Nita banyak bicara. Sementara ia sudah sangat ingin tahu bagaimana keadaan bayinya. Bunga memang tidak mengeluhkan apapun setelah jatuh. Tapi tetap saja ia khawatir. Oke. Nita terkekeh. Tapi please, Gala. Pikirkan perasaan ibu dari anakmu. Jangan terlalu mendalami peranmu. Oh, sekarang kamu sudah tahu kalau dia tidak terlibat. Apa kamu tidak kasihan padanya? Galaksi sama sekali tak ingin menanggapi perkataan sahabatnya itu. Ia hanya melirik sekilas pada Bunga yang tentu saja bertanya-tanya tentang obrolan mereka. Coba kita periksa dulu. Silahkan berbaring dulu di sana, sayang, ucap dokter wanita itu ramah pada Bunga yang sedari tadi hanya menyimak obrolan mereka. Ada keluhan tidak sejauh ini? Tidak ada, dok. Paling mual sama kadang pusing. Bunga menjawab seraya berbaring, dibantu seorang perawat yang bertugas di ruangan itu. Oke. Itu wajar, ya. Selanjutnya dilakukanlah prosedur USG transvaginal. Jujur saja, Bunga merasa malu dan tak nyaman. Yang membuat tak nyaman jelas kehadiran suaminya sendiri.
Karena hubungan mereka memanglah tak selayaknya suami istri yang menikah karena cinta. Bahkan awal pernikahan mereka bagaikan neraka bagi Bunga. Dari hasil pemeriksaan, bayi mereka sehat, detak jantungnya bagus. Tidak ada masalah apapun. Hanya memang berat badan Bunga yang sedikit menurun. Namun menurut dokter Nita itu wajar saja. Di trimester pertama ibu hamil biasanya mengalami mual muntah juga berkurangnya nafsu makan. Ditambah lagi, khusus masalah Bunga ini. Nita yakin kalau wanita itu cukup stres dengan keadaannya yang terjebak perselisihan antara dua saudara yang saling menyerang dalam diam. Jaga kewarasanmu juga bayimu, sayang. Tak perlu kamu pikirkan dia. Suamimu itu memang sedikit gila. Jadi abaikan saja dia. Nita mengusap punggung Bunga yang hanya bisa tersenyum canggung. Aku tidak akan membayarmu kalau kamu terlalu banyak bicara, Nita. Galaksi menyambar tangan Bunga untuk mengajaknya segera pergi. Sementara Nita malah terkekeh sembari menggelengkan kepalanya. Ia tahu Galaksi seringkali dikecewakan orang di sekelilingnya. Hal yang membuat terkadang emosinya tak terkontrol dan cepat menyimpulkan sesuatu tanpa pikir panjang. Nita sendiri tak mengerti kenapa Galaksi harus mengambil langkah rumit ini untuk menghadapi Kaisar. Padahal tinggal diselesaikan saja secara langsung. Tapi pria itu memilih membalas mempermainkan Kaisar dengan mengikuti alur yang pria itu buat. Tapi yang terjadi sekarang malah urusannya semakin rumit. Bunga berusaha menarik tangannya ketika mereka sudah di luar ruang pemeriksaan. Tapi Galaksi enggan untuk melepaskannya. Diamlah. Galaksi berucap tegas namun lembut. Tangannya meremas jari-jari Bunga, mengeratkan tautan tangan mereka. Dan menggandeng tangan wanita itu hingga tiba di parkiran. Bahkan Galaksi tetap tidak melepaskan Bunga ketika Bunga di dalam mobil. Tanganku panas, keluh Bunga kesal. Ia butuh penjelasan tapi Galaksi selalu saja menghindar saat ia butuh jawaban. Galaksi menatap wajah masam itu sekilas, tapi tetap tak berniat melepaskan tangan halus itu. Kenapa kamu terus menggandeng tanganku? Bunga semakin kesal. Menurutmu kenapa? Galaksi malah balik bertanya. Mana aku tahu. Bunga cemberut dan membuang muka menatap keluar jendela. Pekalah sedikit. Galaksi mendesah lelah. Sepertinya ia terjebak di permainannya sendiri. Dan sayangnya permainan itu membahayakan wanita yang dicintainya. Peka. Bunga menatap Galaksi tak terima. Peka seperti apa yang kamu mau? Kamu tidak menjelaskan apapun padaku. Aku juga tidak bisa membaca pikiranmu. Sikapmu selalu berubah-ubah dan membuatku bingung. Sebenarnya. Belum juga Bunga menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba Galaksi membungkam mulutnya hingga suaranya menghilang teredam oleh ciuman yang tak pernah ia sangkakan. Bunga jelas memberontak tapi tenaganya jelas kalah jauh dari pria ini. Hingga akhirnya ia hanya bisa pasrah dengan nafas yang tak beraturan. Galaksi yang tahu Bunga nyaris kekurangan oksigen karenanya mulai melembutkan gerakan bibirnya. Ia tahu Bunga mungkin akan marah setelah ini. Tapi ia enggan beranjak dari sana. Kamu tahu, aku ingin sekali menciummu sejak dulu. Itu kalimat pertama yang Galaksi ucapkan setelah dengan berat hati melepaskan pertautan bibir mereka. Bunga yang masih syok belum mampu berkata-kata. Wajahnya kemerahan dan jangan lupakan bibirnya yang lembab akibat ciuman panjang itu. Apa maksudmu? Sudah kubilang pekalah sedikit saja. Galaksi menarik tubuhnya untuk mundur. Sebenarnya Bunga ingin memberondong pria itu dengan pertanyaan. Sayangnya kandung sudah masuk dan mulai duduk manis di belakang kemudi. Sehingga Bunga mengurungkan niatnya. Bagaimanapun ia tentu malu membahas hal semacam itu di depan orang lain. Ini kenapa ya, Karissa kalau ditelepon nggak pernah diangkat. Sarah merasa ada yang tidak beres. Entah kenapa firasatnya tak enak. Tapi ia juga tak tahu apa. Karena Karissa masih membalas pesannya.
Alasan yang selalu Karissa berikan jika ia menolak panggilan atau mengabaikan panggilannya adalah sedang malas bicara dan memintanya untuk mengirim pesan saja. Sarah pikir mungkin ini ada hubungannya dengan patah hati yang Karissa rasakan. Tapi menurutnya ini terlampau berlebihan. Di saat galau biasanya Karissa malah lebih banyak bercerita padanya. Bukannya malah menghindarinya dan menutup diri seperti ini. Apa aku ke apartemennya saja? Ya. Sarah keluar dari toko kain itu. Sepertinya ia datangi saja sahabatnya itu. Karissa mungkin memang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi memang ia tahu sebucin apa Karissa pada Kaisar. Ia sendiri tak mengerti kenapa sahabatnya itu bisa tergila-gila pada pria itu. Padahal menurutnya Galaksi jauh lebih segalanya, baik dari segi penampilan maupun materi. Entahlah apa yang membuat sahabatnya itu buta. Nyaris 1 jam perjalanan akhirnya Sarah tiba di apartemen Karissa. Awalnya ia memilih mengetuk pintu lebih dulu. Tapi karena tak ada jawaban, Sarah akhirnya memilih untuk memasukkan kode PIN pintu apartemen milik sahabatnya itu. Karena mereka memang sudah saling seterbuka itu. Ia terbiasa bebas keluar masuk ke sana. Kok nggak bisa? Sarah mencobanya sekali lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Apa karena dia putus sama Kaisar, ya makanya dia ganti sandi? Sarah mengambil ponselnya. Ia berniat menghubungi Karissa. Tapi kali ini malah nomornya tidak aktif. Kemana sih dia sebenarnya? Gumamnya sembari terus mengulang panggilan. Siapa tahu ada kendala sinyal. Tapi nyatanya hasilnya tetap saja nihil. Nomor Karissa tak bisa dihubungi. Kalau liburan kenapa dia nggak pernah upload foto? Sarah sangat tahu kebiasaan Karissa. Wanita itu sangat gemar bersosial media dan selalu mengupdate kegiatannya. Tapi sudah beberapa waktu Karissa tak melakukan itu. Coba nanti aku hubungi lagi lah. Sarah akhirnya menyerah. Pekerjaan di butik ini ia sendiri yang mengurus dan otomatis ia sangat sibuk. Sementara itu di kamar sunyi itu. Setelah mendengar suara ketukan pintu di luar, Karissa merasa ada harapan untuknya mendapatkan pertolongan. Ia bergerak susah payah dengan tubuh terikat di kursi, berusaha mencari benda yang bisa menjadi pertanda bahwa di dalam apartemen ini ada seseorang yang butuh bantuan. Hingga ketika akhirnya ia menemukan vas bunga di meja. Karissa berusaha keras membuat benda itu jatuh. Tapi seseorang yang ia harapkan menolongnya itu tak terdengar lagi dan membuat harapannya pupus seketika. Karissa hanya bisa menangis. Ia berusaha mengeluarkan suara-suara dari dalam mulutnya yang dilakban kuat. Tapi sampai tenggorokannya sakit dan kering, pertolongan yang ia harapkan tak kunjung datang. Apa tak ada satupun yang mendengar suaraku? Batinnya putus asa dengan air mata yang berlinangan. Ya, itulah yang selalu menjadi ujung dari rasa putus asanya. Saya tahu Anda mencintainya, Tuan. Tapi sikap Anda tadi akan membuat Nyonya Bunga dalam bahaya. Kandung adalah satu-satunya orang yang berani mengkritik sikap Galaksi yang terkadang tak bisa menahan diri. Cepat atau lambat dia pasti akan tahu. Galaksi memijat pelipisnya. Ia tahu bukan hanya dirinya yang punya mata-mata. Bajingan itu juga pasti punya seseorang yang mematainya. Jika mereka tahu bahwa Bunga sangat berarti baginya, sudah pasti Bunga akan menjadi incaran bajingan itu. Lalu sekarang bagaimana rencana kita? Aku tidak tahu. Kita ikuti saja alurnya. Tambah seseorang untuk mengawal istriku. Seseorang yang bisa dipercaya. Aku yakin di antara anak buahku pasti ada pengkhianat. Jangan sampai salah pilih. Kaisar juga pasti sudah merasa curiga. Karena Tuan lebih banyak mempercayakan beberapa tugas pada saya dibandingkan dirinya. Biarkan saja. Cepat atau lambat kita pasti akan berhadapan langsung sebagai musuh secara terang-terangan. Kita ikuti saja alur yang dia buat. Terima kasih sudah menonton, guys.
Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.